Ahmad, pemuda sederhana perantau, tak pernah menyangka akan mendapat titipan istimewa. Teman kosnya, Susi, wanita cantik dengan senyum lembut yang dulu selalu jadi perhatian banyak orang di minimarket, malam itu tampak rapuh. Pekerjaannya baru saja hilang, kisah cintanya pun kandas. Dan kini, dengan mata sembab, Susi berbisik lirih. "Mat, bisa antar aku pulang ke kampung? Aku gak kuat kalau sendirian." Ahmad hanya mengangguk. Ia tahu, perjalanan dengan motor akan panjang, melelahkan, penuh resiko. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Susi yang membuatnya tidak kuasa menolak. Mereka berangkat menjelang malam. Jalanan kota perlahan berganti menjadi gelapnya pedesaan. Lampu jalan semakin jarang, hanya suara mesin motor dan desir angin yang menemani. Susi duduk di belakang, tubuhnya bersandar ringan. Namun lama-kelamaan, setiap kali jalan mulai berliku atau gelap, tangannya otomatis memeluk pinggang Ahmad lebih erat. "Mad, pelan-pelan ya. Aku agak takut kalau jalan gelap begini," bisiknya begitu dekat di telinga Ahmad hingga napas hangatnya menyapu leher. Ahmad terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah. "Tenang aja, Sus. Selama kamu di belakangku, gak akan ada yang berani ganggu." Susi tertawa lirih, manja tapi menyeratkan kelegaan. Tawanya membuat Ahmad kehilangan fokus sesaat. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Aku jadi lega kalau sama kamu," gumam Susi, kali ini lebih pelan. Seperti hanya ingin dirinya sendiri yang mendengar. Ahmad menelan ludah. Tangannya tetap di setang motor, tapi pikirannya berputar. Ada kehangatan aneh yang menjalari tubuhnya, bukan karena jaket yang ia kenakan, melainkan karena tubuh Susi yang menempel semakin erat di punggungnya. Sesekali, saat motor melaju kencang di jalan lurus, Susi mencondongkan tubuh. Rambutnya yang terurai berantakan terkena angin. Ujungnya sesekali menyapu wajah Ahmad. Susi bergumam setengah menggoda. "Mat, kamu tahu nggak? Aku baru sadar, duduk di belakangmu gini bikin aku ngerasa aman, sekaligus nyaman banget." Ahmad tersenyum kecil, tapi suaranya terdengar sedikit bergetar. "Kalau nyaman, ya jangan lepasin peganganmu, Sus. Biar aku selalu jadi sandaranmu." Keheningan sejenak. Hanya ada suara motor yang meraung. Lalu Susi tertawa lagi, kali ini lebih lembut. "Iya, jangan kadet ya kalau aku jadi kebablasan peluk kamu terus." Ahmad tak membalas, tapi pipinya memanas. Malam itu terasa panjang, jalanan sepi. Dan entah kenapa jarak antara mereka semakin tipis. Bukan hanya tubuh, melainkan juga hati. Semakin jauh perjalanan, semakin dekat pula jarak di antara mereka. Namun Ahmad tahu, perjalanan malam itu baru permulaan. Tantangan yang lebih berat dan perasaan yang lebih dalam akan segera menanti. Beberapa jam perjalanan, jalanan semakin sepi. Hanya ada deru angin dan suara jangkrik dari pepohonan pinggir jalan. Lampu motor jadi satu-satunya penerang di tengah gelap malam. Tiba-tiba, mesin motor tersendat, lalu mati total. Ahmad mencoba menstarter berulang kali, namun hanya suara krek, krek yang terdengar. Susi langsung menepuk bahu Ahmad dengan panik. "Mat, jangan bercanda, ini kenapa?" Ahmad menghela napas. "Kayaknya mogok, Sus. Mungkin masuk angin mesinnya. Parahnya di sini sepi banget." Susi melirik kanan kiri, hutan kecil di sisi jalan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mendekatkan tubuh ke Ahmad. "Duh, aku beneran takut, Mat. Kalau ada sesuatu, gimana?" Ahmad menoleh sebentar, berusaha menenangkan. "Tenang, selama aku ada, gak bakal ada yang berani." Setelah berjalan mendorong motor hampir setengah jam, akhirnya mereka menemukan bangunan kecil dengan papan kusam bertuliskan penginapan. Hanya ada lampu bohlam redup di terasnya. Ahmad lega.
Meski sederhana, setidaknya mereka bisa istirahat. Saat masuk, penjaga tua memberi kabar. "Kamar cuma ada satu, Nak. Mau nggak?" Susi menatap Ahmad dengan ragu. Ia menggigit bibir, lalu berbisik, "Kalau enggak, kita tidur di luar aja." Ahmad menelan ludah, mencoba tegar. "Nggak usah, kita ambil kamar ini aja. Aku janji, aku jaga jarak." Susi mengangguk kecil, meski wajahnya sedikit memerah. Kamar itu kecil, hanya ada satu ranjang, meja kecil, dan jendela berdebu. Ahmad memilih duduk di kursi, sementara Susi berbaring di ranjang. Namun tak lama, suara hujan deras turun, mengguyur atap seng hingga berisik. Udara pun menjadi dingin. Susi menggeliat di ranjang, lalu memandang Ahmad. "Mat, kamu gak kedinginan duduk di situ?" "Enggak, aku kuat kok. Tapi aku jadi gak enak. Kalau kamu sakit gimana?" Keheningan sesaat, lalu dengan nada menggoda, Susi berucap pelan. "Kalau kamu mau, ranjang ini kan cukup buat berdua. Asal kamu janji gak aneh-aneh." Ahmad terdiam, hatinya berdebar kencang. Ia akhirnya berbaring di sisi ranjang, jauh di tepi. Tubuhnya kaku, menahan rasa. Hening, hanya suara hujan. Namun tiba-tiba Susi bergumam lirih, suaranya hampir tenggelam. "Mat, aku lega kamu ada. Rasanya aku gak sendirian lagi." Ahmad menoleh, menatap wajah Susi yang hanya berjarak sejengkal. Matanya sembab, namun ada kilau lembut yang membuat Ahmad sulit berpaling. Dengan suara rendah ia menjawab, "Aku juga lega bisa ada di sini, Sus. Entah kenapa, aku pengen selalu jagain kamu." Susi tersenyum samar. Tangannya yang semula di dada perlahan bergeser, seakan tanpa sengaja menyentuh lengan Ahmad. "Mat, kamu baik banget. Kadang aku takut aku jadi terlalu nyaman sama kamu." Ahmad menahan napas. Ada getar aneh yang menjalari. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Susi menutup mata sambil berbisik, "Jangan jauh-jauh ya. Aku butuh kamu malam ini." Malam itu, di penginapan kecil dengan satu ranjang dan suara hujan sebagai saksi, jarak di antara Ahmad dan Susi semakin tipis. Ranjang kecil itu kini menampung 2 orang. Ahmad sengaja membaringkan diri di tepi. Tubuhnya kaku, seakan takut bergerak. Sementara Susi sudah meringkuk, wajahnya menghadap ke arah Ahmad. Suara hujan di luar semakin deras, menambah kesunyian di dalam kamar. Sesekali, kilatan petir membuat ruangan remang itu bercahaya sebentar, menampakkan betapa dekat jarak wajah mereka berdua. Susi membuka mata perlahan. "Mat?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Ya?" Ahmad menjawab hati-hati. Susi menatap dalam, lalu tersenyum kecil. "Kamu selalu jaga jarak. Padahal aku gak segitu rapuhnya. Kadang aku pengen ada yang berani lebih deket sama aku." Ahmad tercekak. "Maksud kamu?" Susi menarik nafas, lalu berbisik, "Aku capek sendirian, Mat. Aku butuh seseorang yang bisa bikin aku lupa sama semua sakitku." Ahmad menatapnya tak berkedip. Kata-kata itu begitu dalam, tapi juga penuh godaan tersembunyi. Susi mendekatkan wajahnya. Kini hanya berjarak sejengkal. Nafasnya terasa hangat di wajah Ahmad. "Mat, apa aku salah kalau aku nyaman banget deket sama kamu?" Ahmad menelan ludah. "Kalau salah,
Aku juga salah, Sus. Karena aku juga ngerasain hal yang sama. Hening sejenak. Hanya detak jantung yang berkejaran. Susi tersenyum, lalu menggeser tubuhnya sedikit lebih dekat. Tangannya yang semula menyentuh selimut, perlahan menyentuh punggung tangan Ahmad. Hangat, bisik Susi. Ahmad gemetar, tapi tak menarik tangannya. Mereka berdua saling tatap, seolah ada sesuatu yang ingin diucapkan, tapi tak sanggup keluar. Susi akhirnya bersuara lirih. Nada menggoda dalam kejujuran. Kalau aja aku ketemu kamu lebih dulu, mungkin aku gak akan sebodoh itu nyerahin hati ke orang yang salah. Ahmad menahan nafas, lalu menjawab dengan suara serak. Mungkin memang baru sekarang waktunya, Sus. Saat kita sama-sama sendirian dan butuh satu sama lain. Susi menutup mata sebentar, lalu membuka lagi. Tatapannya penuh arti. Kalau gitu, jangan biarin aku sendirian, Mat. Di penginapan kecil itu dengan hujan deras sebagai saksi, perasaan Ahmad dan Susi akhirnya menemukan jalannya. Malam yang awalnya dingin berubah jadi hangat, penuh cerita yang tak akan mereka lupakan. Pagi itu, hujan sudah reda. Ahmad bangun lebih dulu, duduk di kursi sambil menatap jendela berembun. Semalam terasa panjang, penuh cerita dan sulit dilupakan. Di ranjang, Susi masih terlelap. Rambutnya terurai berantakan. Wajahnya tampak damai. Ahmad sempat berpikir, jika semalam hanya mimpi, ia tak ingin segera bangun. Tak lama Susi membuka mata perlahan. Senyumnya tipis, tapi cukup untuk membuat Ahmad salah tingkah. Pagi, Mat. Suaranya serak tapi manis. Ahmad tersenyum kaku. Pagi, Sus. Tidurmu nyenyak? Susi mengangguk, lalu menatap Ahmad lebih lama. Ada sinar berbeda di matanya. Dengan nada setengah menggoda, ia berbisik. Kalau bukan karena kamu di sampingku, mungkin aku masih kebangun-bangun mimpi buruk. Ahmad menelan ludah. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang sulit ia balas dengan kalimat sederhana. Motor yang semalam mogok akhirnya bisa diperbaiki seadanya oleh bengkel kecil di dekat penginapan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Kali ini suasana terasa berbeda. Susi tidak lagi sekadar bersandar, tapi benar-benar memeluk erat pinggang Ahmad sepanjang jalan. Sesekali ia bersuara manja. Mat, jangan ngebut ya. Aku suka kalau pelan, jadi aku bisa lebih lama begini. Ahmad menyenyum meski wajahnya memanas. Ia menjawab lirih. Kalau gitu, biar aku pelan aja, biar kamu gak lepasin aku. Susi tertawa kecil, lalu semakin menempel, membuat perjalanan terasa jauh lebih singkat. Sore menjelang ketika mereka sampai di kampung Susi. Rumah sederhana dengan halaman luas, disambut ibunya yang ramah. Ahmad ya, terima kasih sudah nganterin anak saya, ucap ibunya sambil tersenyum. Ahmad menunduk sopan, meski matanya sempat melirik Susi yang kini tampak berbeda. Ada cahaya kebahagiaan di wajahnya, cahaya yang semalam nyaris padam. Malam harinya, setelah makan bersama keluarga, Ahmad duduk di teras. Tak lama, Susi keluar dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Ahmad, diam sejenak, lalu berkata pelan, Mat, kamu tahu nggak?
Aku belum pernah ngerasa sedekat ini sama siapapun, bahkan sama mantanku dulu. Ahmad terdiam, menatapnya. Kenapa bisa gitu? Susi menghela nafas, lalu menatap Ahmad dengan senyum malu. Mungkin karena kamu gak pernah maksa apa-apa. Kamu cuma ada, dan itu udah bikin aku nyaman banget. Ahmad menoleh, mata mereka bertemu, suasana jadi sunyi. Hanya suara jangkrik menemani. Susi kemudian berbisik, "Kamu jangan pergi cepet-cepet ya, Mat. Aku belum siap kehilangan kamu lagi." Di teras rumah sederhana itu, dengan teh hangat di tangan dan hati yang bergetar, Ahmad sadar perjalanan ini bukan hanya soal mengantar Susi pulang. Ini tentang menemukan sesuatu yang mungkin selama ini ia cari. Cinta yang datang di waktu tak terduga.